Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Selamat pagi anak-anak. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di sekolah tercinta ini. Luar biasa. Semoga teman-teman walaupun di masa pandemi ini tetap selalu menjaga kesehatan teman-temannya, selalu mengikuti protokol yang dianjurkan oleh pemerintah, dan semoga tetap semangat dalam menuntut ilmu. Ya, walaupun masa pandemi ini ya kita kebanyakan beraktivitas di rumah, tapi tetap untuk mencari ilmu kita harus selalu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, walaupun di masa pandemi ini kita harus tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, dan semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman atau anak-anak, sebelum Bapak sampaikan untuk materi pertemuan yang sekarang, alangkah baiknya teman-teman bisa luruskan dulu kursinya supaya tetap nyaman dalam proses pembelajaran. Oke teman-teman ataupun anak-anak yang Bapak cintai, silakan sebelum memulai pembelajaran dulu, alangkah lebih baiknya untuk ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu supaya kita dimudahkan, supaya kita dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan supaya kita dapat manfaat dari ilmu yang kita pelajari sekarang ini. Dan jangan lupa doakan orang tua kita, guru-guru kita, dan semuanya, dan teman-teman kita supaya dalam proses pembelajaran ini kita diberikan ridho dari guru-guru kita, dari orang tua kita, dan jangan lupa tetap semangat. Bapak sampaikan terus pada teman-teman untuk tetap semangat walaupun kondisi tidak stabil ini, di mana masa pandemi, tetap Bapak sampaikan, karena semangat dalam belajar itu kunci utama dalam proses pembelajaran. Jadi tetap semangat, tetap progres ya teman-teman. Oke, untuk ketua kelas, untuk anak-anak bisa rapikan tempat duduk dulu sebelum proses pembelajaran. Terus kita bisa mulai doa terlebih dahulu agar proses belajar mengajar kita lancar dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk itu silakan kepada ketua kelas untuk memimpin teman-temannya, memimpin doa teman-temannya sebelum belajar. Oke. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Ayo ketua kelas. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa supaya berlangsungnya KBM ini dengan lancar, dan semoga doa yang kita panjatkan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik anak-anak, sebelum proses belajar mengajar dimulai, alangkah baiknya Bapak mengabsen teman-teman dulu supaya tahu gitu, adakah anak-anak yang izin ataupun sakit ataupun yang berada kepentingan di luar, agar ketertiban dalam proses pembelajaran itu dapat berlangsung dengan baik. Karena tertib itu adalah suatu aturan yang dimana aturan itu bisa melakukan prosesnya dengan lebih baik. Jadi itu anak-anak. Jadi oke anak-anak, untuk mempersingkat waktu langsung saja Bapak absen. Untuk teknisnya, kalau misalkan Bapak sebut namanya, jangan lupa untuk acungkan tangannya untuk menandakan bahwasannya kalian atau anak-anak hadir dalam pembelajaran ini.
Oke, langsung ya. Yang Bapak sebut untuk acungkan tangannya ya. Langsung Ahmad Irfan Ajiji hadir. Oke. Ahya Ayu Sabrina. Oke. Alia Rahma Fadila. Azkia Sulu. Diana Kamil. Izin kenapa ini anak-anak? Ada yang tahu? Oh, ya udah. Nanti jangan lupa bilangin ke Diana. Nanti untuk tambal materi yang ketinggalan, materi yang sekarang. Karena nanti yang dikhawatirkan nanti untuk ulangan nanti takut kesusahan karena materinya ada yang ketinggalan. Jadi nanti bilangin ke Diana atau bisa sharing sama teman-teman yang ada di sini ya tentang materi yang sekarang. Baik, lanjut. Elok Nur Azizah. Oke. Fadlan Fauzan Nur. Oke. Baik, berarti yang izin hanya satu orang dan itu karena keperluan baik ya Bapak. Oke, baik teman-teman, langsung saja ya. Sebelum lanjut ke materi atau pembahasan, Bapak pengen tahu materi yang kemarin, anak-anak masih pada ingat gak materi yang kemarin tentang? Oke, baik, coba Ahmad Irfan Azizi materi yang kemarin yang tentang itu. Oke. Luar biasa Ahmad, luar biasa. Berarti teman-teman artinya masih mengingat materi yang kemarin, baik daya ingat yang masih tajam ya, karena usia apa ya, usia pada diri kalian tuh emang masih rentan, daya ingat dalam menghafal itu masih masih bagus gitu. Artinya walaupun terkecuali kalau misalkan teman-teman tidak mengulas kembali materi yang kemarin, artinya itu bisa aja lupa. Tapi kalau misalkan teman-teman tetap mengulas gitu, mengkaji, insya Allah materi yang bakal disampaikan dari kemarin insya Allah pasti ingat. Tapi ya luar biasa untuk Ahmad masih ingat ya, saya percaya sama teman-teman yang lainnya insya Allah pasti pada ingat, karena itu yang dibutuhkan oleh teman-teman. Artinya teman-teman harus tetap mengkaji ulang materi yang dapat dari sekolah ataupun dari luar. Artinya tetap teman-teman harus tabarkan atau tadarus supaya daya ingat itu tetap terjaga. Contoh, pisau, kalau misalkan lama-kelamaan diasah, dia pasti akan tajam, bukan tumpul teman-teman, tajam anak-anak. Nah sama dengan otak kita. Kalau misalkan tetap dikaji materi-materi yang kemarin atau materi-materi yang sudah berlalu dikaji terus, insya Allah materi kita malahan akan bertambah. Oke. Kayak ada suatu kasus contoh itu yang kiai atau ulama, dia itu ya sebelum jadi ulama dia itu pengetahuannya ya sangat minim sekali teman-teman. Pada suatu saat akhirnya dia menemukan batu tersebut itu dijatuhkan sama air secara terus menerus gitu. Tiba-tiba batu tersebut itu pecah. Artinya kalau misalkan sesuatu yang terus menerus dalam diri kita atau istiqomah mengkaji, insya Allah akan bertambah gitu. Sama halnya dengan batu, ketika terus menerus diteteskan oleh air, insya Allah itu bakalan pecah. Bukan insya Allah lagi kan teman-teman, itu bakalan pecah karena secara terus menerus, walaupun itu hanya setetes itu. Artinya walaupun kita mengkaji hanya sebaik atau selarik atau selembar, tapi secara istiqomah, secara terus menerus, insya Allah pengetahuan kita akan terus bertambah dan daya ingat kita akan meningkat gitu teman-teman. Jadi saya ya mengingatkan kembali kepada teman-teman, artinya untuk tetap istiqomah mengkaji
Teman-teman belajar mah di mana aja, nggak di sekolah. Tapi tetap teman-teman harus ada yang istiqomahkan. Teman-teman bisa belajar di rumah, di lingkungan, di keluarga. Banyak hal yang kita tidak tahu dari sekolah, dan begitu pun di lingkungan. Artinya kalau misalkan teman-teman tetap ya hanya sebatas sepintas belajar, hanya sepintas, artinya ya pengetahuan itu ya hanya tahu pada hari itu aja. Tapi ketika teman-teman ataupun ya hari-hari yang lain juga mungkin bisa. Tapi kalau misalkan teman-teman terus mengkaji, mendaur ulang bahan-bahan atau merenovasi gitu materi-materi gitu, pengalaman-pengalaman, belajar terus mengkaji gitu, insya Allah teman-teman akan bertambah. Oke, baik. Sebelum lanjut materi ini panjang banget kalau maksudnya, tapi nggak apa-apa lah. Saya ingatkan kembali kepada teman-teman untuk tetap istiqomah, belajar pengalaman, belajar mencari jati diri di sekolah maupun di lingkungan, di keluarga. Jadikan semuanya pembelajaran untuk kita sendiri, untuk menjadikan sebuah inovasi, sebuah rintangan, tantangan, agar kita itu menjadi manusia yang berakhlak, manusia yang berperadaban, manusia yang memanusiakan manusia. Intinya kan itu. Jadi teman-teman belajar segi materi yang mungkin dari sekolah, tapi dari lingkungan itu kita secara praktek gitu, bagaimana akhlak kita terhadap masyarakat, akhlak kita terhadap guru, akhlak kita terhadap lingkungan, tanaman. Itu juga teman-teman, terhadap lingkungan itu kita punya akhlak gitu, yang menjaga adab gitu. Ya intinya itu aja sih teman-teman, anak-anak untuk tetap terus mengkaji. Baik ya. Jadi Bapak sampaikan kembali bahwasanya materi yang kemarin itu ya oke, baik. Anak-anak langsung masuk ke pembahasannya, materi yang sekarang. Oke, materi yang sekarang itu tentang idhar. Sebelumnya idhar itu teman-teman ada yang tahu? Oke, jelas ya. Baik. Idhar secara bahasa itu jelas ya. Baik. Benar, idhar itu secara bahasa al-bayan, artinya jelas. Nah, sedangkan izhar menurut istilah adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi min ghairi gunnah, atau ini artinya mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya dengan tanpa gunnah, dengung dengan tanpa dengung. Artinya apabila ada huruf idhar bertemu dengan hukum nun, tanwin dan tanun, atau nun mati, kasroten, fathaten atau domaten bertemu dengan salah satu huruf idhar, maka tidak didengungnya. Artinya jelas. Oke. Jadi kalau misalkan ada hukum nun atau nun sukun, fathaten, domaten, kasroten bertemu dengan salah satu huruf idhar, maka dibacanya dengan jelas, tidak didengungkan. Oke. Baik teman-teman atau anak-anak, sebelumnya ada yang tahu huruf idhar itu apa saja? Oke. Barangkali teman-teman ada yang tahu, anak-anak? Oke. Huruf idhar itu ada 6. Yang pertama yaitu hamzah, ha, ain, gin, dan kha. Jadi yang pertama itu hamzah, ha, kha, ain, ghin, dan ha. Nah, itu adalah huruf idhar. Huruf idhar itu huruf di mana letaknya di pangkal tenggorokan. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan mengucapkan huruf idhar itu terletaknya pada pangkal tenggorokan.
Jadi yang ada di tenggorokan itu semuanya berupa huruf idhar. Jadi teman-teman apabila ada nun mati, kasroten, fathaten atau domaten bertemu dengan salah satu huruf idhar, maka harus dibaca dengan jelas. Oke. Jadi huruf idhar itu apa aja teman-teman, anak-anak? Itu yang Bapak tadi sebutkan. Huruf idhar itu ada 6. Yang pertama hamzah, ha, kha, ain, gin, dan ha. Nah, teman-teman, anak-anak udah pada jelas? Apabila ada huruf idhar atau apabila nun mati, kasroten, fathaten, dan domaten bertemu dengan salah satu huruf idhar yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghin, dan ha, maka dibaca jelas, al-bayan, secara bahasa jelas, artinya tidak didengungkan, tidak berdengung atau tanpa guna. Jadi teman-teman kalau misalkan nanti ketika membaca Quran, membaca ayat suci Al-Quran, nanti dipraktekkan teman-teman, apabila ada huruf idhar itu kan huruf idhar kan tadi yang 6 tersebut, maka harus dibaca dengan jelas. Nanti kalau misalkan teman-teman membaca Al-Quran, jangan lupa hukum tajwidnya diperhatikan. Ya, nanti kalau misalkan setelah sholat atau sebelum sholat, sebelum tidur, kalau misalkan baca Quran, nanti hukum tajwidnya dipraktekkan. Ini kan materi tentang idhar. Nanti kalau misalkan teman-teman ada huruf yang bertemu dengan huruf, ada hukum yang bertemu dengan huruf idhar, maka dibacanya dengan jelas. Nah, teman-teman, contohnya ya coba Bapak barangkali teman-teman punya contoh gitu tentang huruf idhar. Coba teman-teman bisa buka Al-Qur'annya ya. Bisa buka ayat suci Al-Qur'an. Coba barangkali teman-teman bisa nyari sebelum Bapak contohin huruf idhar atau hukum idhar apabila ketemu dengan huruf idhar. Sok, silakan teman-teman. Barangkali ini sebenarnya kan apa ya, supaya teman-teman itu ikut berinteraksi gitu dalam belajar gitu. Artinya dalam segi olahan tubuh atau daya tubuh atau penggerakan, artinya teman-teman juga dalam segi apa sih ya, daya pikir juga ikut tergerak, dalam segi penglihatan juga ikut tergerak gitu. Artinya semuanya ikut bergerak. Nah kan lumayan biar tidak ngantuk. Coba teman-teman, barangkali anak-anak mau nyari contoh tentang hukum idhar, silakan. Gimana anak-anak, udah pada datang belum? Oke, silakan teman-teman cari lagi. Kalau nggak ketemu, ya Allah, coba iya, pasti ketemu lah. Apabila ada nun sukun atau nun mati, kasroten, fathaten, dan domaten bertemu dengan salah satu huruf idhar. Oke teman-teman, sebelumnya huruf idhar udah pada hafal belum? Coba sebutkan huruf idhar dulu. Bentar dulu, jangan cari dulu, sok. Sebutkan dulu huruf idhar gitu. Kan tadi ada 6 yang Bapak sebutin. Coba teman-teman kaji ulang deh. Baca ulang atau bisa diingatkan, bisa diingetin atau bisa diingatkan gitu. Apa sih, atau bisa diingat-ingat gitu, dihafalkan. Iya, dihafalkan teman-teman. Huruf idhar itu ada 6. Coba yang pertama yaitu
hamzah. Yang kedua ha, yang ketiga ain, yang keempat ghin, yang kelima kha, dan yang terakhir ha. Oke, paling ya teman-teman, barangkali ya bukan barangkali lagi, harus sesuatu yang diwajibkan, harus, apalagi Bapak sudah memberikan materi tentang idhar. Artinya teman-teman harus tahu gitu huruf idhar itu apa aja. Huruf idhar itu ada 6 teman-teman. Belum nanti huruf ikhfa itu ada 15. Belum nanti kalau emal, nanti hukuman itu kan ada bawah-bawahannya gitu. Nah ini kan idhar itu ada 6. Masa bisa lah, Masya Allah bisa. Oke, coba teman-teman sebutkan kembali huruf-huruf idhar. Oke, baik, luar biasa teman-teman. Oke, nanti jangan lupa dipahaminya atau dihafalin tentang huruf idhar, karena nanti kalau misalnya udah tahu ada huruf idhar, maksudnya udah tahu materi tentang idhar, kalau nanti baca Al-Quran belum dipraktekin kan sayang gitu teman-teman ya. Nanti jangan lupa teman-teman dipraktekin, terus dihafalin huruf-huruf idhar. Nah, tadi yang pertama yaitu huruf idhar hamzah. Oke, hamzah. Contohnya, coba teman-teman contohnya. Oke, baik anak-anak, luar biasa ya murid-murid Bapak. Ini nih, artinya teman-teman atau anak-anak itu antusias ketika Bapak ngasih ini gitu. Teman-teman juga artinya di situ ikut interaksi dalam segi tubuh, segi pemikiran, ya semuanya gitu. Biar nggak ngantuk ya teman-teman. Bapak mah nggak suka bercanda, bingung ya. Oke, baik. Ya. Nih, tadi kan nun sukunnya yang dicontohin oleh teman-teman, nun mati. Sekarang dari fathatain. Nih, ada nih dari Bapak nih. Nih contohnya ya. Fariqun hada. Nah, itu. Fariqun hada. Fariqun hada. Nah, di situ kan ada fathah ten, ya kan, di huruf qaf, di huruf qaf. Nah, di huruf qaf itu kan ada fathah ten bertemu dengan salah satu huruf idhar yaitu ha gede ya, ha di tenggorokan teman-teman, anak-anak, bertemu dengan huruf idhar, maka dibacanya dengan jelas, jangan didengungkan, jangan difariqam, jangan. Itu kan sudah jelas ada fathatain bertemu dengan huruf idhar yaitu ha, maka dibacanya dengan jelas. Nah, fariqun hada. Nah, itu kan jelas, itu tidak ada yang ditemukan. Oke. Nah, itu contoh dari salah satu huruf idhar yaitu ha. Oke. Nih, ada lagi nih yang dari kasroten. Ya, Bapak contohin ya. Nanti teman-teman huruf mana yang ketemu dengan huruf ya maksudnya letaknya di mana gitu. Ada huruf idharnya di mana letaknya. Nanti teman-teman bisa sebutkan atau anak-anak bisa sampaikan di letaknya di bagian mana gitu. Nah, Bapak bacakan, nanti teman-teman bisa cari tahu letaknya di mana gitu. Kalau yang tahu bisa acungkan tangan. Nanti Bapak kasih aplaus tepuk tangan. Nanti Bapak kasih aplaus tepuk tangan. Bapaknya nggak punya duit. Oke ya teman-teman. Nih, anak contohnya yaitu yauma idin
khasiyah, yaumaidin khasyiyah. Satu lagi ya, yaumaidin khasyiyah. Itu jelas. Nah, coba teman-teman letaknya apa? Itu kan kasroten bertemu dengan huruf apa? Coba teman-teman. Baik, oke, bagus, aplaus. Nah, ada kasroten bertemu dengan huruf kha, maka dibacanya dengan jelas. Nah, oke teman-teman. Jadi itu kan salah satu huruf idhar, yaitu kha. Nanti teman-teman juga bisa cari di kitab suci Al-Quran huruf-huruf idhar. Nanti teman-teman nih kalau misalkan pulang nanti dikaji, jangan lupa diterus materi yang Bapak kasih gitu, atau materi yang Bapak sampaikan, materi yang pada hari ini. Nanti teman-teman dipraktekkan di rumah, ngambil atau membaca ayat suci Al-Quran. Nanti teman-teman dipraktikkan hukum dari idhar. Teman-teman langsung di situ dicari. Syukur-syukur nih teman-teman bisa praktikin dari setiap huruf idhar gitu. Jadi teman-teman bisa nyari dari lembaran-lembaran gitu. Itu luar biasa itu. Insya Allah pahalanya luar biasa. Oke, itu teman-teman dari kasroten bertemu dengan salah satu huruf idhar, maka teman-teman dibacanya dengan jelas. Nah, itu kan tadi yang dicontohin sama Bapak, yaitu apa aja tadi? Huruf apa aja? Huruf yang pertama yaitu contohnya fariqun hada. Nah, yang kedua yaitu yaumaidin khasyiyah. Nah, itu tadi berarti huruf kha sama ha. Nah, itu adalah salah satu huruf idhar. Apabila nun mati, tanwin atau kasroten, fathaten, domaten bertemu dengan salah satu huruf idhar, maka dibacanya dengan jelas. Nah, tadi itu Bapak contohkan dua ya. Nanti teman-teman bisa nyari contohnya dari huruf ha, ain, ghin. Teman-teman bisa cari nanti, atau buat tugas aja ya, nanti aja dulu. Nanti barangkali teman-teman masih belum jelas, ini kan materinya idhar harus jelas, karena pengertian idhar itu jelas. Nah, ini kalau misalkan teman-teman belum jelas kan bingung nantinya. Jadi teman-teman harus jelas dulu. Nanti kalau misalkan sudah jelas, sok tanyakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan tentang huruf idhar. Nah, kenapa huruf idhar itu ada 6? Ya nanti. Ya misalkan teman-teman mau nanya. Jadi huruf idhar itu kan tadi yang Bapak contohin kan ada 6. Yang Bapak contohin kan cuma 2. Mungkin nanti anak-anak bisa praktekin langsung huruf idhar atau hukum idhar di Al-Quran sendiri. Jadi teman-teman, huruf idhar itu secara bahasa yaitu al-bayan, jelas. Nah, sedangkan dari segi istilah yaitu mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya dengan tanpa guna. Jadi apabila ketika keluarnya huruf idhar dari tempat keluarnya, yaitu tanpa digunakan atau didengungkan. Jadi teman-teman, ketika kita mengucapkan huruf idhar, ya huruf idhar itu yang sudah bertemu sukun, fathaten, kasroten, dan domaten, maka tidak boleh didengungkan atau digunakan. Jadi secara istilah itu ikhraju kulli harfin ikhraju kulli harfin min makhrajihi min ghairi gunnah. Nah, jadi itu teman-teman. Jadi kalau misalkan apabila ada huruf idhar, maka tidak boleh didengungkan, yaitu jelas. Kalau misalkan jelas itu
ya sesuatu yang sudah punya kadar foksinya, yaitu jelas gitu ya kan teman-teman. Misalkan dari hukum bacaan ya sudah jelas, artinya tidak ada yang disamarkan, tidak ada yang didengungkan ya dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan ada huruf idhar, yaitu maka dibacanya dengan jelas. Nah, mungkin itu teman-teman materi yang Bapak sampaikan dari hukum idhar. Nanti teman-teman bisa dipraktekannya. Saya nanti kembali bisa dipraktekkan ketika sedang baca ayat suci Al-Quran. Oke teman-teman, mungkin cukup segitu materi yang Bapak sampaikan. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman dan bisa dipraktekkan dan bisa bertambah dalam materi Kurdis atau mata pelajaran Quran Hadis yang terperinci sekarang, yang mengkhususkan sekarang yaitu tentang hukum tajwid, yaitu dalam idhar, hukum nun mati. Ya semoga teman-teman mendapatkan apa yang harus didapat dalam pembelajaran kali ini. Oke teman-teman, sebelum berakhirnya atau sebelum keluar Bapak ya mungkin Bapak akan ngadain kuis gitu. Barangkali teman-teman apabila yang menjawab mungkin nilainya Bapak dikasih lah, bakalan kasih gitu ya, supaya teman-teman tetap termotivasi gitu. Artinya teman-teman punya capaian dalam pembelajaran ini. Yang pertama itu kan dalam nilai. Teman-teman pasti capaian dalam pembelajaran di kelas yang mungkin salah satunya yaitu nilai yang baik gitu, atau nilai yang bagus, atau nilai yang tanpa problem. Artinya ini kuis ini tuh untuk semuanya siswa, untuk semua siswa yang mungkin yang nilainya kurang dari standar minimum, atau yang ya syukur-syukur yang jawab dari kuis Bapak yang itu yang kurang minimum, artinya biar bisa nyamain sama teman-teman, akhirnya biar mencapai indikator dari pencapaian nilai minimum. Jadi teman-teman, Bapak mungkin akan ngasih kuis ya, silakan nanti kalau misalkan kuisnya nggak banyak-banyak, cuma 2 soal saja, nanti teman-teman bisa jawab langsung secara langsung aja lah. Itu buat nilai teman-teman biar ya lumayan lah, karena pencapaian dalam sekolah itu kan secara tidak langsung itu kan nilai yang baik atau nilai yang bagus gitu. Oke, nih teman-teman, kuisnya sederhana. Bapak melontarkan pertanyaan, tinggal teman-teman atau anak-anak jawab kalau misalkan yang tahu. Nanti di situ Bapak kasih nilai yang lebih. Oke teman-teman, nih kuisnya dengerin ya. Oke siap. Apa yang dimaksudkan idhar secara bahasa? Oke teman-teman, silakan. Ada yang mau jawab? Oke, silakan. Oke. Elok, silakan Elok. Oke, bagus. Nilai A+ buat Elok. Terima kasih. Teman-teman harus cepat-cepat menjawab karena ini ibaratnya melontarkan pertanyaan yang harus benar-benar kayak apa ya, suatu perlombaan itu. Jadi teman-teman kalau misalkan langsung angkat tangannya dia, jadi cepet-cepetan jawab gitu. Oke ya teman-teman, pertanyaan selanjutnya ya, oke. Coba sebutkan contoh huruf idhar bertemu dengan salah. Coba sebutkan contoh
nun mati bertemu dengan huruf ghin. Coba. Oke, tadi maaf Bapak salah. Oke, silakan. Kuis lumayan loh buat nambah nilai. Barangkali nilainya yang kurang. Oke, silakan. Ya, Ahmad, silakan Ahmad. Ayo, Ahmad baca. Oke, baik. Ahmad, luar biasa, nilai plus buat Ahmad. Terima kasih. Nah, pertanyaan cuma 2 aja kuisnya. Nanti pertemuan berikutnya tuh yang menjawab kuis ya. Jangan ini lagi. Kasih yang lain. Lumayan kan nilai tambahan gitu. Kalau nilai sudah standar minimum kan enak. Tinggal kita ikut ulangan aja untuk akhir gitu. Ya mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman atau anak-anak. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah atau dalam segi ucapan banyak mengandung kata-kata yang kurang dimengerti atau salah dalam ucapan. Ya maklum, karena manusia adalah tempatnya salah dan dosa dan luput dari kesalahan. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya pada atas nama Bapak. Barangkali Bapak dalam pengajaran kali ini kurang lebih optimal. Ya mohon maaf apabila Bapak pengajarannya kurang optimal. Ya mungkin nanti teman-teman untuk selanjutnya, materi yang selanjutnya atau pertemuan yang akan datang, jangan lupa teman-teman tetap semangat walaupun kondisi sekarang itu masih kurang stabil karena adanya COVID Corona 19. Tetap teman-teman mematuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Jadi teman-teman walaupun dalam kondisi ini tetap kesehatan, stamina, spirit, harus tetap dijaga. Supaya kita lebih nyaman atau lebih fresh, ya kan, lebih netral untuk mencari ilmu atau untuk mengikuti pembelajaran. Ya mungkin teman-teman sekali lagi Bapak mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah atau penyampaian yang kurang dimengerti. Bapak mohon maaf. Nah, pertemuan kali ini mungkin cukup sekian. Oke, barangkali nanti pertemuan selanjutnya Bapak pengen nanti untuk masalah ini nih, apa sih tempat duduk apa ya, itu ketertiban gitu. Harus diutamakan ketertiban dalam sekolah, dalam pembelajaran supaya lebih enak dipandang gitu sama Bapak, supaya lebih nyaman. Isi bangku di depan dulu, jangan di belakang, karena di belakang itu biasanya tempatnya para ya janganlah. Depan dulu diisi semuanya. Kalau depan udah terisi penuh, nanti bisa ke belakang gitu. Kalau misalkan di belakang semua, nanti Bapak jerit-jerit dong, nanti suaranya pecah. Jadi Bapak sih mohon untuk ketertibannya. Kalau misalkan nanti untuk pertemuan ke depan, Bapak mohon pertemuannya harus tertibkan kembali untuk masalah tempat duduk, karena Bapak juga gini-gini. Kalau misalkan untuk masalah tertib, insya Allah gitu. Ya mungkin itu saja. Jangan lupa hari ini tidak ada tugas. Ya mungkin untuk pertemuan selanjutnya ada tugas, karena yang Bapak inginkan ya mungkin untuk lebih menekankan dalam praktik. Jadi kalau misalkan setelah mendapatkan materi, alangkah baiknya teman-teman atau anak-anak bisa langsung mempraktekkannya, kayak cuci Al-Quran atau dalam bentuk pengamalan sehari-hari gitu. Ini kan masalah kondisi yang sekarang yaitu tentang
hukum tajwid. Jadi ya dalam pembacaan ayat suci Al-Quran itu harus ditekankan kembali prakteknya ya anak. Mungkin cukup sekian lah anak-anak, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Mohon maaf. Wal minkum. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Oke, assalamualaikum.